Halo adik-adik semua, Kak Putri senang nih hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam ibadah anak secara online Minggu 14 Juni 2020. Apa kabar nih adik-adik semua yang ada di rumah, yang mungkin saat ini beribadah di ruang tamu, atau di ruang keluarga, atau bahkan di kamar adik-adik sekalian. Kakak berdoa adik-adik dalam kondisi yang sehat ya saat ini dan aman dalam perlindungan Tuhan Yesus. Nah, sebelum itu kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ini kami anak-anak-Mu datang kepada Engkau, datang untuk beribadah kepada Engkau. Kami mengucap syukur Tuhan saat pagi hari ini karena kami boleh datang kepada Engkau. Karena kami melalui darah Kristus, kami boleh diangkat menjadi anak-anak-Mu dan kami boleh memanggil Engkau sebagai Bapa kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa, kiranya melalui ibadah ini kami boleh berjumpa dengan Engkau secara pribadi. Kami boleh mengalami Engkau secara pribadi. Kami rindu Tuhan, kami juga boleh mengenal Engkau lebih lagi lewat kebenaran firman-Mu. Dan kami rindu ketika kami berjumpa dengan Engkau, semangat kami bertambah-tambah dan iman kami makin diperkuat. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, Allah yang selalu mengasihi kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tentu sebagai anak-anak Tuhan, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Ia selalu baik. Dulu, sebelum ada pandemi COVID-19, pada sekarang ini, saat pandemi COVID-19 berlangsung, dan di masa yang akan datang, masa new normal setelah pandemi COVID-19. Tuhan Yesus selalu baik dalam setiap masa di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita mau memuji Dia, kita mau mengagungkan namanya, karena Ia sungguh teramat baik. Ia sungguh pelihara kehidupan kita dan menolong kita di setiap masa di dalam kehidupan kita. Adik-adik, Kak Putri mau perkenalkan lagu baru nih. Adik-adik ikutin ya lagunya. Ku mau bernyanyi lagu baru bagimu. Ku mau bersorak
sungguh sangat baik. Dia selalu baik di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita mau pakai tangan, mulut kita, dan kaki kita untuk memuji Dia lebih lagi. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Kita mau persiapkan hati kita mau tenangkan pikiran kita. Untuk saat ini, kita persiapkan diri untuk kita siap boleh menerima benih firman Tuhan. Dan biarlah firman itu boleh menjadi kekuatan baru di dalam kehidupan kita dan boleh mengubahkan setiap kehidupan kita. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me
bersyukur Tuhan, karena memiliki Allah yang sangat baik, Allah yang senantiasa mengasihi kami. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Roh Kudus pimpin setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami hanya terfokus pada firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Gimana nih kabarnya hari ini? Kalian masih tetap semangat kan? Sehat-sehat kan? Semangat selalu ya, dan sehat selalu ya. Nah, pada pagi hari ini kita mau mendengarkan, mau membaca firman Tuhan. Sebelumnya tadi kita sudah bernyanyi bersama, kita sudah berdoa bersama yang dipimpin oleh Kak Putri. Nah, sekarang kita mau melanjutkan dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Nah, tapi sebelum itu kita mau bahas nih, ada nggak yang tahu tema kita hari ini apa? Tema minggu ini di ibadah pagi ini itu apa ya? Ya, kakak mau kasih tahu ya, tema kita pada pagi hari ini tentang taat melakukan tugas masing-masing. Kakak ulang ya sekali lagi ya, taat melakukan tugas masing-masing. Wow, kayaknya menarik ya temanya. Memang sangat menarik sih adik-adik, makanya stay tune ya, tetap semangat beribadah, tetap setia beribadah sampai ibadah selesai ya. Kita mau bernyanyi bersama, melanjutkan berdoa bersama, kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Nah, tapi sebelum kita membaca firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Yuk kita berdoa sama-sama. Buat adik-adik yang di rumah, kakak minta tolong ya, HP-nya dimatikan dulu. Kita fokus dengan video yang adik-adik tonton. Kita fokus dengan membawa Alkitab. Kita pakai Alkitab ya adik-adik untuk membaca Alkitab. Kemudian adik-adik duduk manis mendengarkan apa yang kakak sampaikan. Kita bernyanyi bersama nanti dan kita akan berdoa bersama kembali. Yuk kita berdoa. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Roh Kudus buat kasih setiamu di dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan, untuk waktu di hari yang indah ini Tuhan, yang Tuhan berikan buat kami, sehingga pada hari ini Tuhan, kami dapat beribadah bersama meskipun lewat online Tuhan. Biarlah Tuhan sebentar ketika kami mendengarkan dan membaca firman-Mu, kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan ingin sampaikan buat kami anak-anak-Mu Tuhan. Berfirmanlah selalu Bapa, urapi dan kuasai hati dan pikiran kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami dapat mendengarkan dengan baik dan dapat menjadikan firman Tuhan sebagai suluh dan langkah bagi setiap langkah kami anak-anak-Mu ke depannya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, haleluya, amin. Nah, seperti yang kakak bilang tadi ya adik-adik, tema kita pada hari ini adalah taat melakukan tugas masing-masing. Nah, untuk adik-adik yang mau catat, bisa catat di rumah ya. Kakak ulang sekali lagi, taat melakukan tugas masing-masing. Bacaan kita terdapat pada Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai 7 ya adik-adik. Nah, kita mau baca bersama-sama ya. Untuk bacaan pada pagi hari ini akan dibacakan secara bergantian oleh teman-teman kita ya adik-adik. Adik-adik yang di rumah tetap membaca dan mengikuti apa yang dibaca oleh teman-teman kita yang berada di dalam video ini. Kisah Para Rasul 6 ayat 1. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas, karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani." Kisah Para Rasul 6, 3-4. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu, yang terkenal baik, dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan layanan firman. Para Rasul 6 ayat 5 dan 6. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, orang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas,
dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Amin. Para Rasul 6 ayat 7. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Demikianlah firman Tuhan. Tadi kita sudah membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai 7 ya. Nah, sekarang kita mau merenungkan bersama-sama nih firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai 7. Sebelumnya kakak mau bertanya nih sama adik-adik. Adik-adik di rumah atau di sekolah pernah bekerja di dalam sebuah kerja kelompok atau terlibat di dalam sebuah kerja kelompok, atau pernah nggak sih adik-adik belajar di dalam sebuah tim atau kelompok bersama teman-teman adik-adik semua di rumah? Mungkin ada yang pernah. Ya, kakak yakin pasti sudah sebagian besar sudah pernah ya bekerja atau belajar dalam sebuah tim bersama-sama dengan teman-teman kalian di sekolah, di rumah, ataupun di lingkungan kalian. Nah, kakak mau bertanya, menurut adik-adik, tujuan diadakannya kerja kelompok itu apa sih? Tujuan diadakannya bekerja dan belajar di dalam sebuah tim itu apa ya? Mungkin ada yang tahu jawabannya di rumah? Ya, kakak jawab ya. Kenapa kok diadakan sebuah kerja kelompok? Kenapa kok diadakan sebuah tim di dalam sebuah kelompok itu? Supaya setiap tugas, setiap tanggung jawab yang diberikan itu dapat terselesaikan dengan baik, supaya setiap pekerjaan, setiap tugas itu dapat selesai dengan waktu yang baik, waktu yang tepat yang sudah ditentukan buat kita. Bukan hanya itu adik-adik, mungkin supaya hasilnya lebih maksimal, karena setiap pekerjaan yang besar, setiap prakarya yang besar, memang itu perlu sebuah tim, perlu sebuah teman-teman yang banyak, perlu sebuah kerja kelompok, supaya bukan hanya waktu yang tepat yang bisa selesai, tetapi dengan hasil yang baik juga, dengan hasil yang memuaskan juga. Nah adik-adik, begitu juga dengan pekerjaan para rasul pada saat itu ya, dalam melayani jemaat. Para rasul pada saat itu memiliki banyak tugas. Mereka bukan hanya memiliki tugas sebagai pelayan firman Tuhan, memberitakan Injil, bukan hanya untuk berdoa, tetapi juga saat itu mereka juga bertugas sebagai pelayan meja. Nah, itu pekerjaan yang besar ya, itu pekerjaan yang luar biasa. Wow, menguras tenaga, mungkin mereka juga lelah, tapi mereka tetap semangat ya adik-adik. Di sini dikatakan mereka tidak berputus asa untuk memberitakan firman Tuhan. Nah, meskipun jumlah mereka pada saat itu tidak sebanding dengan jumlah jemaat yang ada. Mereka hanya beberapa saja adik-adik, tidak sebanding dengan jumlah jemaat yang bahkan sampai ribuan orang pada saat itu. Wow, mereka keteteran ya adik-adik. Mereka tugasnya banyak, mereka harus memberitakan firman Tuhan, mereka harus memberitakan Injil, mereka harus berdoa, melayani jemaat, tetapi mereka juga harus melayani jemaat sebagai pelayan meja. Adik-adik tahu nggak, apa sih pelayan meja itu? Nah, pelayan meja merupakan pelayanan yang dilakukan oleh para rasul pada saat itu untuk memenuhi kebutuhan jasmani para jemaat. Bayangkan, selain mereka mengerjakan pelayanan mereka dalam memberitakan firman Tuhan, mereka juga harus memberitakan sebagai pelayan meja ya adik-adik. Mereka juga harus melayani jemaat yang begitu banyak, melayani sebagai pelayan meja yang begitu banyak jemaatnya. Justru sangat keteteran ya adik-adik, justru memiliki tugas yang sangat banyak. Nah, oleh sebab itu para rasul berinisiatif untuk, oh ya, kita lebih baik memilih saja para pelayan yang khusus untuk melayani jemaat di bagian pelayan meja. Karena apa adik-adik? Supaya
Para rasul pada saat itu dapat berfokus pada tugas mereka, yaitu sebagai penyebar Injil pada saat itu, sebagai pembawa berita firman Tuhan pada saat itu. Dan tugas pelayan meja dapat dikerjakan oleh pelayan baru yang akan direkrut nantinya. Nah, adik-adik, pada ayat yang kelima di Kisah Para Rasul 6 ayat 1-7, di situ disebutkan ada 7 pelayan baru yang sudah dipilih oleh para rasul. Mereka diantaranya adalah Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Adik-adik, mereka adalah pelayan baru yang diterima, yang diangkat oleh para rasul untuk membantu pelayanan meja. Itu merupakan keputusan yang tepat ya, yang diambil oleh para rasul pada saat itu. Kenapa kok kakak bilang itu merupakan keputusan yang tepat? Karena banyak orang akan menjadi orang percaya, banyak orang akan menjadi pengikut Kristus karena Injil dapat diberitakan dengan terfokus, pelayanan diberitakan dengan baik, pelayanan dapat dilakukan dengan baik, karena mereka melakukannya dengan fokus, mereka melakukan dengan kemampuan dan tugas mereka masing-masing. Adik-adik, begitu juga dengan kita ya. Kita sudah diberikan kemampuan oleh Tuhan, kita sudah diberikan talenta, bakat oleh Tuhan untuk kita dapat melakukan tugas kita masing-masing. Kuncinya satu adik-adik, bagaimana kita dapat melakukan tugas kita dengan baik dan benar adalah dengan taat dan setia, sama setiap tugas dan pekerjaan dan tanggung jawab yang sudah Tuhan berikan buat kita. Adik-adik, begitu luar biasa ya Tuhan buat kita. Tuhan memberikan kita talenta, Tuhan memberikan kita karunia, Tuhan memberikan kita tugas, Tuhan memberikan kita kemampuan. Masing-masing dari kita, masing-masing dari adik-adik di rumah diberikan kemampuan oleh Tuhan. Kuncinya satu yang tadi kakak bilang, adik taat dan setia dalam mengelolanya. Itu akan menjadi dampak yang positif buat orang-orang di sekitar adik-adik. Adik-adik, dengan setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita, kita dapat melakukannya dengan taat dan setia. Seperti misalnya kita sebagai anak di rumah, kita sebagai murid di sekolah, kita sebagai teman-teman kita, dari sahabat kita melakukan setiap tugas kita dengan baik. Di rumah kita dapat membantu orang tua kita dengar-dengaran akan papa dan mama. Di sekolah kita sebagai murid kita melakukan tanggung jawab kita dengan belajar yang baik, belajar yang benar, belajar yang tekun, mengerjakan pekerjaan sekolah yang benar, belajar supaya mendapatkan nilai yang terbaik, supaya mendapatkan nilai yang bagus. Itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Atau mungkin kita sebagai teman dan sahabat dan teman kita dapat menjadi teman sharing mereka di saat susah maupun senang. Itu semua hal yang Tuhan berikan buat kita itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, adik-adik. Yang Tuhan berikan buat kita dan kita dapat mengelolanya, semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah adik-adik, yuk kita melakukan segala sesuatunya. Kita mengelola setiap karunia, setiap talenta, berkat yang Tuhan berikan dengan taat dan setia. Jadi kiranya dapat menjadi berkat buat adik-adik di rumah sekalian, dan adik-adik tetap taat dan setia melakukan setiap tugas adik-adik dan tanggung jawab adik-adik, entah itu sebagai murid, entah itu sebagai anak, entah itu sebagai teman atau sahabat. Adik-adik tetap sukacita dan penuh semangat melakukan setiap tugasnya dengan baik. Nah, sekarang kita lanjut ke ayat hafalan ya adik-adik. Ayat hafalannya terdapat di dalam Yohanes pasal 15 ayat 14 yang berbunyi demikian. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Kakak ulang ya adik-adik, Yohanes pasal 15 ayat 14, yaitu kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Nah adik-adik, jangan lupa ya dihafalkan dan dibaca berulang-ulang supaya adik hafal ya ayat hafalannya. Dan jangan lupa adik-adik tetap hidup di dalam setiap firman yang Tuhan sampaikan pada hari ini. Sekarang kita mau tutup di dalam doa ya adik-adik. Kita mau berdoa. Mari kita tutup mata kita lipat tangan, kita satukan hati kita bersama-sama, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus buat
kasih-Mu Tuhan, kami sudah dapat mendengarkan, kami sudah dapat membaca firman-Mu dengan baik, kami sudah dapat merenungkan akan setiap firman-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan buat kami anak-anak-Mu. Tuhan, terima kasih dan ajar kami untuk terus taat dan setia sama setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan buat kami anak-anak-Mu Tuhan. Pimpin dan sertai setiap langkah kami Bapa. Di doa kami Tuhan, haleluya, amin. Wah, luar biasa ya cerita firman Tuhan hari ini. Kak Putri pengen deh kayak 7 orang yang terpilih tadi untuk melakukan tugas khusus yang membantu para rasul mengerjakan pelayanannya. Mereka taat melakukan apa yang ditugaskan kepada mereka, dan akhirnya mereka jadi berkat loh buat bersama mereka. Wah, Kak Putri pengen begitu. Adik-adik juga pengen ya pastinya. Ya tentu. Dan Kak Putri jadi ingat satu ayat firman Tuhan di dalam Kolose 3 ayat 23 yang berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, di sini ada kata apapun. Jadi apapun yang kita kerjakan, ketika kita menolong orang lain, ketika kita memperhatikan orang-orang di sekeliling kita, ketika kita membantu keluarga kita, papa, mama, kakak, atau adik kita melakukan semuanya itu untuk Tuhan. Nah, marilah adik-adik kita lebih mengasihi orang-orang di sekitar kita. Secara khusus ketika adik-adik sekarang ini berada di rumah, kasihilah orang-orang di sekelilingmu yang ada di rumah. Kasihilah keluargamu, ayahmu, ibumu, adik atau kakakmu di rumah. Dan mungkin ada orang-orang yang ada di rumah, contoh misalnya mbak atau supir atau yang lainnya. Kasih mereka lebih sungguh lagi, layani mereka, bantu mereka lebih sungguh lagi. Oleh karena itu kita mau nyanyikan pujian untuk menutup ibadah kita hari ini. Kita mau nyanyikan mengasihi lebih sungguh dan melayani lebih sungguh. Pimpinan Roh Kudus-Mu senantiasa menyertai setiap kami, anak-anak-Mu, dimanapun kami berada saat ini, berkat pengharapan baru, sukacita dan damai sejahtera di
dilimpahkan atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.